Halo semuanya, selamat datang di Podcast Dadakan. Nah, hari ini kita seneng banget karena kita benar-benar kedatangan seorang mahasiswa yang dimana mereka juga mungkin akan kita wawancarai sambil ngobrol-ngobrol santai aja di pertemuan kali ini. Yaitu ada dua orang spesial kita hadirkan pada hari ini, yaitu ada Kak Nesya dan Kak Dwi. Oke, kita sambut orangnya yuk. Silakan Kak, sudah dipersilakan. Ada tugas dulu nih, tugas dulu lah. Gimana nih kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Selamat mahasiswa gitu kan? Alhamdulillah baik banget ya Kak ya. Suara. Jangan sampai gila ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih kan seputar masalah kemerdekaan gitu. Proklamasi ya. Ya, Tapi sebelum itu mungkin lebih baik kita memperkenalkan dulu ya. Narasumber kita. Iya, boleh introduce dulu. Gimana nih? Dari Kak Nesya. Ya, dari Kak Nesya. Gimana kesibukannya? Aktivitasnya. Sehari-hari atau bisa promo-promo lah sedikit. Mungkin perkenalan dulu ya Kak ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Nesya. Aku mahasiswi dari Universitas Sriwijaya Pendidikan Sejarah. Kalau kegiatan kayaknya biasa ya Kak ya sebagai mahasiswa. Terus kalau promo IG ya. IG ya. Kalau di bawah nanti Kak. Ya, bisa. Boleh. Tolong editor diedit. Sekarang follow. Bantu 2000 guys. Oke, nggak apa-apa. Nanti itu tugas editor nanti biar editor yang begadang kerjanya. Dwi ini bisa promo, bisa aktivitas cerita-cerita nggak apa-apa. Ya keseruannya. Baik Kak, perkenalkan. Guys, nama saya Dewa Kari. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya. Kalau kesibukan ya hampir sama lah ya sebagai mahasiswa gitu. Secara umum ya. Ya, secara Mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi ya kan? Ya, mahasiswi, sorry. Kalau mahasiswi cowok dong, berarti cowok dong ini. Ya, mahasiswi ya, mahasiswi Unsri. Mungkin itu saja. Oh, jangan lupa juga di follow ya IG saya di bawah sini. Kita nggak kenalan dulu nih. Ya juga ya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Hidayat dan Saya Nova Francisca dan Saya Afila Margareta Dewi. Kita hari ini mau bahas apa sih Kak? Aku belum tahu nih. sebenarnya tuh kita ngobrol-ngobrol santai iya, aja kita ya. santai-santai aja gitu, sharing-sharing mengenai tentang apa sih itu kemerdekaan gitu. Oh, Sejarah kemerdekaan, peristiwa apa aja gitu. Kita juga akan membahas nanti Proklamasi ya? Iya, proklamasi dan kakak-kakak ini juga mungkin udah banyak tahu gitu kan mengenai Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat generasi muda sekarang kan banyak banget nih implementasinya ke kehidupan sehari itu Iya. sangat gimana ya miris sekali gitu. Apalagi rasa nasionalismenya ya gitu. Banyak juga orang yang nggak tahu gitu kan mengenai apa namanya kayak singkatan-singkatan gitu. Ya, apalagi dari viral-viral di TikTok itu Iya, ya Kak ya. iya. Makanya ya kita buat podcast ini Iya. buat Seru-seruan dan edukasi juga tentunya. gimana nih Kak Vila tentang beberapa materi yang udah kita tonton sebelum kita hadirin podcast hari ini. Ya betul. Jadi kan saya itu pernah ya menonton di TikTok itu ada yang viral itu video menanyakan kepada anak-anak SMP atau SD tentang singkatan MPR, di mana mereka tuh bahkan nggak tahu apa itu panjangan dari MPR, DPR. Itu bahaya sekali bukan? Bahaya. Bagaimana tuh untuk pendapat kakak-kakak sekalian? Mungkin kami bisa melihat dulu videonya. Oh, Soalnya kami kami nggak belum tahu. Soalnya ya. Jadi kita coba tayangin aja ya supaya yang di layar juga kan bisa lihat. Apa kepanjangan dari Kita cek MPR? videonya yang berikut ini. Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? MPR. M-nya? MPR. M-nya? M-nya tadi? Masa. D-nya? Roleh. R-nya?
Apa kepanjangan dari MPR? Satu, dua. Dari penampilan video tadi gimana nih penangkapan kakak tuh setelah video tadi? Menurut aja, nggak usah gimana. Mungkin kalau menurut aku sih nggak bisa kita salahin dari individunya juga ya kakak ya. Mungkin dari dua sisi, bahwasanya individunya mungkin yang salah, nggak mau belajar atau gimana. Tapi dulu kita waktu kecil ya, maksudnya waktu kita SD juga udah dikasih makan terus nih MPR, DPR. Masa sih yang udah segede itu nggak tahu kan? Kayak aneh aja gitu. Sebenarnya parah sih, karena kalau udah gede masa nggak tahu singkatan dari MPR seperti itu kan. Si itu kan mungkin dari orang tuanya atau dari lingkungannya bisa jadi kan terpengaruh gitu. Mungkin orang tuanya udah ngasih tahu, cuman memang anaknya aja. Biasanya gitu kan kita sering menemukan nih anak-anak itu pasti ada aja yang satu dua orang itu bandel gitu kan. Jadi menurut saya parah sih kalau misalkan sampai nggak tahu singkatan MPR loh. Bahkan saya punya temen juga gitu, dia nggak tahu gitu kan singkatan MPR itu. Dia tuh udah gede gitu, tapi nggak tahu gitu. Namanya tuh kalau nggak salah si A gitu kan. Wah itu parah banget sih. Parah banget ya. Misalnya dia tiap hari di TikTok gitu kan nggak tahu gitu. Joget-joget ya. Joget-joget gitu kan, paling fanboy. Iya. Tapi kak, si A ini siapa dulu nih? Yang cewek atau cowok? Oh itu maksudnya. Cowok kan boy. Iya. Waduh. Gimana tuh si A? Tolong dong. Iya itu parahnya. Itu sangat miris sekali ya berarti ya, karena generasi muda nggak tahu mengenai singkatan kata yang itu ya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, masih musyawarah rakyat gitu kan. Nah, betul itu ya parah banget. Sayang banget juga sih Iya. kak. Karena yang bakal maju bangsa kita juga bangsa-bangsa yang ini kayak Berarti kalau bangsanya kayak gitu ya gimana mau maju gitu kan? Kita kan bahas ini kan gimana tuh bayangannya, apalagi untuk proklamasi kan. Kita gimana cara penyiarannya, terus pembacaannya, hal-hal itu aja anak-anak generasi muda udah nggak tahu kan. Bahkan kan ada peristiwa-peristiwa yang memang anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu kan. Contohnya gini, apa namanya, penyampaian proklamasi itu kan nggak pakai suara asli dan mereka belum tahu. Nah itu nanti kita bahas kan. Oke langsung aja, saya mau nanya nih tentang proklamasi sendiri gitu ya. Menurut kakak proklamasi itu tuh gimana sih gambarannya gitu pada saat proklamasi? Maksudnya gini kak, misal kita kan tahu kan proklamasi itu dibacakan di mana. Iya. Itu biar kasih tahu nih para Tempatnya di mana, yang bacain siapa? Kita tuh harus tahu kan itu suatu tempat yang sangat berperistiwa. Iya, penting sekali untuk tahu. Gimana nih kak ini tentang yang kakak tahu aja nih tentang proklamasi, bisa kita kasih tahu kan ke generasi muda supaya mereka tahu kan. Biar mereka nggak Iya. informasi Kita kan juga. di sini tujuannya buat mengedukasi, betul sekali. Nah, jadi untuk seluruh penonton ya harus tahu juga. Iya. Jadi pembacaan perekaman teks proklamasi itu bukan pada tanggal 17 Agustus. Kenapa tuh? Bisa ya? Karena kan waktu tanggal 17 Agustus itu Soekarno itu pembacaannya itu secara untuk kita tuh bisa merdeka. Nah, kalau Deklarasi aja. ya deklarasi saja. Jadi kalau untuk perekamannya itu tanggal 18 Agustus setelah dari Itu yang baru disebar ya kak? Iya, itu dilakukan perekaman agar seluruh warga Indonesia itu tahu gitu tentang proklamasi tersebut bahwa kita sudah merdeka gitu. Ilmu yang sangat mahal ini guys. Tapi Catat juga ya, Pak. mungkin itu jadi salah satu kenapa suara penyampaian proklamasi itu tidak sesuai ya. Ya, itu juga pernah kita dengar lah ya. Iya, benar juga. Jadi pada tanggal 18 Agustus itu kan udah ada briefing lah ya, udah ada briefing dan udah ada perekaman dan dokumentasi pembacaan Soekarno membacakan teks proklamasi itu. Mungkin bisa dimasukkan nanti ya. Bisa. Tolong editor masukkan ya
gimana gitu? Apakah dia langsung diumumkan merdeka atau melalui pelataran atau gimana? Saya dulu Kak ya, mungkin kalau yang saya tahu nih teman-teman semuanya juga, bahwasanya pas kita diumumin untuk merdeka itu katanya sih dibatasi gitu, jadi nggak semua rakyat itu bisa mendengar kalau kita udah merdeka. Ada batasannya ya, Iya, Kak? ya, berarti itu yang menyebabkan keterlambatan di Apalagi di Sumatera Selatan. Gitu, Kak. Ada benteng lah ya. Berarti secara tidak langsung teknologi menjadi penghambat Iya. penghambatnya ya. Tapi kan kita harus tahu juga teknologi pada saat itu kan Minim. walaupun ada tapi ada Tapi batas. juga karena masih ada Jepang di sana ya. Ya, masih ada pengaruh lah ya. Ya, betul banget. Dan juga dulu waktu itu saya pernah dengar juga atau baca kalau nggak salah, biasanya dulu tuh radio-radio setempat itu pada diputusin gitu kan Kak. Nah, makanya salah satu yang dengar itu hanya sebagian itu yang tahu kalau kita udah merdeka. Ya, menarik sekali ya, berarti dari obrolan orang yang mendengar itu mereka menyampaikan ke teman-temannya gitu ya, lalu melakukan penyebaran berita tersebut ya. Untuk penyampaian itu apa dilakukan dengan terbuka atau secara sembunyi-sembunyi gitu ya Kak? Kalau ini Kak bilang kalau nggak salah ya kalau ada pembatasan berarti ada sedikit yang tertutup dan yang terbuka. Jadi ada batasan di situ kan buat pengaruh nggak bisa tersebar luas. Nah, dan bahkan Kak, kalau yang pernah saya dengar juga itu bisa membahas itu lewat pamflet itu. Ada pernah dengar nggak Kak? Ya. Benar-benar. Nah, Nah sekarang aku dicari-cari ya. iya, tapi belum ada guys. Kayak susah banget nih nyarinya. Mungkin juga udah zaman dulu ya kayak mungkin. Dan kertas juga kan mengepur gitu kan di udah tanah gitu, karena kondisi alam. Juga pengaruh mungkin dari situ kan itu kan tujuannya buat kita tahu kan ini rampas kan dilepas Nah, gitu itu loh. maksudnya. Nah kalau itu kan mulai dari gimana kita mencoba proklamasi kan. Kalau misalnya pendapat nih gimana kalau kita implementasikan sekarang kalau nggak bisa mendengar berita proklamasi sudah sampai ke daerah-daerah kita apa sana. Berat banget Ya, ya. karena kan kita tidak Zaman Iya, itu ya. iya. Betul. Tapi kalau misalkan di apa ya? Digambarkan. Gambarkan saja mungkin senang ya karena kan kalau selama tahun-tahun kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kayak gitu ya. Dan perjuangan-perjuangan. Berarti ada euforia tertentu gitu ya. Ya mungkin ketika Soekarno menyampaikan proklamasi kemerdekaan, ya kita sebagai rakyat Indonesia telah berjuang Rasanya Ya, nggak senang. pengaruh ya Bangga, kan? gitu. Senang, harus gitu. Dan tak terasa seperti perjuangan kita selama ini. Iya, ya. Oh iya, bagaimana tanggapan kakak gitu kan kayak tanggapan kakak mengenai perjuangan-perjuangan para pahlawan sebelum kemerdekaan itu kan banyak sekali ya, banyak pahlawan yang berkorban gitu, gimana? Ada yang nonton jurnalisnya nggak ya? Ada Ada sih, ada. Bisa Di ada. salah satu videonya itu mereka itu pernah namanya juga dengan mediasi gitu Pak. Jadi di salah satu videonya itu mereka ini kayak mediasi dengan prajurit-prajurit yang ada di kalau mereka di Bandung Kak. Jadi di Bandung itu jadi pas mereka masuk itu sedih banget sih Kak melihatnya kalau Dia sini dalam bentuk apa? orang. Berarti Jadi di kita- Simon ya, di Simon Iya. dipanggil gitu Dan ya? itu Aduh, sedih banget sih Kak. Soalnya dia kayak sambil nangis-nangis gitu, kayak ngerasain nanya gitu. Iya nanya. Ini udah merdeka belum katanya. Jadi Ada. nah ada kan Kak udah pernah nonton kan? Ini udah merdeka, zaman ini udah merdeka belum? Dia nanya sampai kayak sedih banget gitu loh Kak, kayak nangis gitu. Terus dia tuh ngerasa kalau presiden saya mati katanya, saya gagal. Sampai segitunya mereka itu Kak untuk Indonesia. Saking cintanya ya. Berarti seperti itu ya. Harusnya tetap di anak-anak muda itu Iya, yang makanya. ada rasa-rasa nasionalismenya. Kita tuh harus bisa nih bangun untuk generasi-generasi Iya, muda. generasi muda untuk tahu tentang sejarah Indonesia itu bagaimana, terus sejarah kita kemerdekaannya kayak gimana. Ya, saya mau tanya nih, bagaimana menurut kakak yang ada bahkan peristiwa kan perobekan bendera Belanda kan pada saat itu kan era putih birunya itu, gimana sih tanggapan kakak sebagai sejarawan gitu, sejarah putih biru sejarah? Mungkin enggak ya karena Bangga banget sih tidak Kak. seluruh orang gitu yang Berani. saudara dunia gitu bisa merobekkan bendera Belanda gitu dan mengganti jadi bendera Indonesia itu mungkin kita bangga lah ya sebagai rakyat Indonesia kenapa enggak gitu kan Saking keselnya gitu Kak ya, saking keselnya. Dendam gitu ya. Balasan gitu. Wah, ini udah saatnya kita merdeka gitu ya. Selama ini kita dijajah gitu kan. Tapi jujur merinding sih nonton
kecewa gitu lihat generasi sekarang gitu. Padahal itu tidak sebanding dengan masa Iya, lalu. masa dulu yang harus bertumpah darah untuk menciptakan kemerdekaan itu sendiri gitu. Makanya kita tuh sebagai penulis nanti kan bisa mengedukasi lebih lagi gitu. Apalagi dari podcast ini kan kita harus sampaikan tujuan dari awal mula proklamasi itu. Dan for information satu Kak, kalau nggak salah itu kan pertama di Jalan Pegangsaan tadi kan membaca proklamasinya. Kalau aku tonton di beberapa sumber, Di platform bersatu ke media sosial ya Kak, ya kita sama-sama ya kemarin. Iya. kan? Saya tadi aja kayak berarti kemarin. Waduh. Ada grup dalam grup nih bangunnya ya. Itu kalau nggak salah proklamasi itu dibacakan di rumah siapa? Saya lupa. Laksamana Indramayu. Nah, tapi kalau di beberapa platform yang kita nonton kemarin teman-teman, itu ada asumsi lain katanya itu rumah milik pemilik pengusaha asal Yaman katanya diwakafkan untuk pembacaan teks proklamasi karena pada situ kan pengusaha itulah yang buat kita tuh menyombongkan beberapa apa ya? Sumbangsi gitu Iya, ya, kepada negara. rumah itu katanya ya. Itu bagaimana nih tanggapan narasumber kita ya? Kalau kita sama-sama mungkin terserah ya. Maksudnya kenapa bisa baik lah ya sampai ada dua asumsi seperti itu ya? Dan kalau di media sosial itu kan Ya, banyak berasumsi gitu kan. Dan apalagi kayak di Google itu juga banyak yang ngomong gitu ya. Karena bisa diedit semua orang gitu. Jadi kan sebenarnya ya kita tidak bisa juga ya memenangkan Jadi, apa yang berarti kita harus cross check lagi, Iya. harus disaring lagi informasi. Jangan kan di Google ya Kak ya, bahwasanya di buku aja yang udah kami datang seminar kemarin ditulis, sudah diterbitkan, sudah dibaca oleh anak-anak, itu tuh ada yang salah gitu guys. Jadi makanya harus dicari sumber-sumber data yang lengkap yang valid. Berarti itu tantangan pengajar juga ya? ya, dia? kalau nggak bisa nyalain ya buat penulis atau lain-lain kan kita kan juga luput dari kesalahan. Gak boleh hanya dengan satu sumber ya Kak ya. Harus ada pembanding antara satu sumber dengan sumber yang lain. Bandingin satu sama lain. Apalagi kita kan dari sejarah kan, jadi banyak sekali pendapat-pendapat orang lain. Ini jadi tantangan juga nih. Jadi para calon pengajar ya. Iya. Oh iya, gak kerasa nih kayaknya udah berada di penghujung acara dan mungkin aduh sayang sekali padahal materi masih banyak banget gitu. Iya. Ngerasa cepet banget ya, karena Padahal seru udah- mungkin ya. wah, iya udah 10 jam jadi nggak enak saya apa lah ya. Seru banget nih kontaknya. Ya Poddak. Iya, Poddak. Ya, pokoknya saksiin terus dong Poddak. Iya, Jangan biar lupa. banyak season nih. Banyak Iya. informasi yang menarik dihadirkan di Poddak dan Nanti juga produk bakal ada narasumber lain. Iya, narasumber lainnya masih ada. Tentu aja, bukan cuma Ada. dan kalau ada lain teman-teman mungkin kita bisa bicara lagi gitu ya. Produk bakal ngeluarin season yang menarik buat teman-teman. Jangan lupa dipantengin, makanya subscribe, makanya follow biar teman-teman tahu informasi tentang produk bakal ngeluarin. Oh, bisa apa lagi? Iya. Seru banget ya narasumber kita hari ini ya. Iya benar, seru banget. Rasanya kayak nggak pengen usai gitu, tapi ya gimana gitu takdir udah mengatakan untuk ya udah udah dulu gitu. Wawasannya luas banget Iya, ya. wawasannya luas banget gitu, menarik. Apalagi mereka sudah menyempatkan waktu datang ke podcast Itu kita. kan satu penghormatan yang bisa datang ke Poddak. Masih banyak ya yang udah hadir di Poddak. Ya, mungkin itu saja ya materi dari Poddak hari ini gitu ya. Kami setelah tugas acara mengucapkan bye.